Hah, duit, waduh, banyak duitku. Berapa nilainya? Berapa? Lu tahu nggak? Kita ini berdonasi ke sana itu, di sana juga ada Kristen, bro. Ya, di sana itu ada Kristen. Makanya sinilah nomor rekeningmu biar ku kirim dari. Nggak perlu. Kami udah minta sama kamu, nggak perlu. Kamu bantu aja. Kamu bantu aja. Saifuddin Ibrahim itu sudah kurus, tidak makan 7 hari tuh. Kau kirimkan dia duit lah. Bro, kau kirimkan duit kepada si Udin yang sudah kurus kerempeng di sana. Kau kirim duit ke sana aja. Ngapain Dia aku? jadi pemulung dia. Lu gak kasihan sama si Udin jadi pemulung di sana? Ah, orang dia apa kok penghujat agama Islam? Mana boleh gitu. Jadi kau nggak setuju? Nggak setuju lah. Tapi kenapa kau menghujat? Kapan aku menghujatmu? Barusan kau ini menuduh orang. Yang mana? Barusan kau menuduh orang nih beli rokok. Aku kan bilang sama kamu, ya kan? Biar kamu ada usaha. Makanya kamu ku ajak. Ada di Jambi itu beratus hektar sekarang. Kalau kamu mau 15 juta 2 hektar. Bikin kebun sawit. Kalau mau bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 15 juta 2 hektar itu. ada itu 300 hektar lagi tuh. Di mana lokasinya? Di Jambi. Jambi itu luas, semua apa mana? Saya. Ini Bang Erwin ini di Jambi nih Bang Erwin. Mana di Jambi mana? Jambinya mana? Muara Tebu. Muara Tebunya mana? Rekunas. Hah? Muara Tebunya mana? Di Muara Tebu lah. Itu mau kau ceritakan? Iya. Gini, bro. Bang Erwin, ini pertanyaan saya. Bang Usar, sudah berapa orang yang Anda tipu? Aku mana pernah aku menipu aku. Ini dengan kedok menjual tanah. Sudah Jadi berapa orang korbannya? HTI mau diceritakan itu kan mau tepu-tepu itu. Masuk hari ini menipu. Kalian kan datang kemarin. Sudah berapa korbannya? Loh, kalian kan datang. Kalau sedikit kalian datang bawa duit. Korbannya sudah berapa? Baru jumpain notaris. Iya kan? Sudah nggak usah tepu-tepu. Saya tuh di belakangnya Tempo. Sudah nggak usah tepu-tepu. Ya udah. Salah Bu. Pertanyaannya salah. Seharusnya pertanyaannya begini. Aku gini Pak loh, Yusuf. kawan-kawan. Kawanku semua muslim ya kawanku. Kalaupun ada perbedaan seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau aku mau berbagi aku apa tentang bisnis ini. Gitu sifat aku. Nggak mau aku karena Alah, paling kau mau korbankan kami di sini. kok Sudah korban. tahu. Wah, profilmu aja nggak jelas. Gimana kami mau percaya? Ngaku aja kalau kamu butuh pembeli rokok, DM saya, ya. Aduh. Bagaimana saya mau percaya? Profilmu kagak jelas. Makanya sadarlah kau. Kenapa kau korbankan anak manusia menebus dosamu? Kenapa? Bosan kulit dari dulu kemarin bertahun-tahun Enggak mau dia. bosan kawin. Maunya pertanyaan itu yang naik kelas. Bagaimana kita supaya berangkat ke bintang sana? Coba Bang Zuma yang tanya. Coba Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Ya Bang cuma mau. Iya Kak Ros, kenapa Kak Ros? Ya, pertanyaan kami itu salah semua Bang Zuma. Mungkin pertanyaan Bang Zuma enggak salah nih. Coba ditanya. Terkait apa itu Bang? Terkait sengketa tanah. Enggak lah. Mau beli tanah Bang Juma di Jambi. Saya beli tanah belum. 300 hektar ada loh. Menurut dia Banyuma, kuburan itu waktu Yesus dikubur itu katanya tanah sengketa. Serius, Win. Kamu itu enggak boleh gitu. 300 Itu hektar ada tanah yang di rumah saya. Nanti aku kamera kau tepu-tepu ketahuan. HTI punya hutan tanaman industri itu mau kau pasarkan.
Kalian kan datang apa ke Jambi untuk apa survei? Nggak boleh gitu. Udah aku bilang kawan-kawanku semua muslimnya, kami bikin koperasi, biar bisa dapat tanah itu. Kalau perbedaan kita agama nggak apa-apa. Ini mau nawarin bisnis gitu. Iya, bisnis. Iya, kita ada Bang Juman. Kalau serius nanti ku DM. Kan, ini Ustaz ini cari mangsa. Aduh, zaman sekarang Bang, aduh aku bilang, aku kebun sawitku ada, apalagi. Setelah kau terima DP-nya orang baru kau kabur. Dia melokir kita Bang Adik. Ngapain DP? Kan sama notaris, sampai yang punya tanah. Aduh. Itu kan gini, untuk mendapatkan tanah itu kan bikin koperasi. Yang punya tanah itu kamu atau orang lain? Ya orang lain lah. Kita Berarti kamu makelar. Kamu makelar. Orang lain yang punya tanah dia yang mau jual. Itu namanya kau nipu. Itu kemarin ada kasus terbesar itu di daerah Akasia itu di daerah dekat Merlung, yang sudah dibawa ke ini orang dari timur kan membuka lahan, membuka koperasi di tengah hutan HTI itu pada akhirnya apa? Nah, semua yang ada di Jambi ini saya tahu, nggak usah lah nawar-nawarkan, udah diskusi aja, nggak usah nawarkan. Kalau itu Bang, itu benar, tapi itu HTI itu nggak boleh. Kita kan belinya kan dari orang kampung yang di sana tanah itu. Kalau iya tanah ulayat, kalau HTI dengan tanah ulayat tahu kita. Iya, diskusi aja, nggak usah cek. Ini komal dialog. Begini aja Bang, DM saya aja, DM aja. Oke Bang ya, serius Ya. Bang ya. Iya, Siap Bang. iya, Oke makasih. Bang. Makasih Bung. Lihat dulu, yang punya tanah atas nama siapa, Bro? Kenapa? Yang punya tanah atas nama siapa? Nggak tahu dia. Orang-orang kampung sana kita tinggal mengunjungi. Siapa namanya, Kucluk? Loh, kan banyak di sana. Nanti kita berhubungan ke Dia kepala siapa yang kau kenal? Dia jadi dia Kata di dia sana, calon. orangnya jauh dari Jambi itu Bang. Kalau dia ngatakan di sana, berarti posisinya nggak di Jambi dia Bang, di luar Jambi dia. Kenapa? Ya karena kamu ngatakan di sana, berarti kamu nggak di Jambi gitu loh. Kalau aku sekarang di Padang Bulan Bang, tapi ladangku di Jambi. Gimana? Kan itu. Nanti murah itu, nanti kita bentuk koperasi. Iya, nanti murah, sedangkan saya yang di Jambi. Gak percaya udah. Oke. User lebih saya sarankan user, daripada kau begini lebih kau jual es balok dingin. Es balok. Iya, es balok aja. Udah ku bilang kita ini berkelas bro. Kita punya sawit, kita punya minimarket. Aku rencana mau bangun hotel. Wih, Nah, wih. iya serius. Wih. Karena tengok, kalau untuk kebun sawit itu lebih cepat dia daripada kebun karet. Gimana Kau sih? hubungi lalu ke Tambunan, kerjasama lah kau. Siapa Setembunan? Itu raja halu sedunia. Tahu lah. Pokoknya nanti ku DM nanti Bang Juma ya. Oke ya, kawan-kawan. Oke. Nah, ini orang berobat jalan masuk semua di sini. Iya dari tadi ya. Sama dengan anak Batak tadi. Cuman saya nggak habis pikir ya Bang Zuma ya, kenapa alasannya harus apa ya, bukan ilmu apa atau pengetahuan yang diadu, dalil, data gitu ya, tapi yang diadu, yang dipermasalahkan itu tetap masker. Itu permasalahannya Bang Zuma. Ya karena udah kalau main data nggak bisa cari celah gitu loh, yang nggak ada hubungannya dengan topik. Kan begitu. Kalau sudah terdesak. Tapi itu tadi nantang Bang Zuma untuk debat offline. Bang Handi kan bisa itu telepon dia. Nantang debat offline di Jakarta atau di mana? Siapa? Tadi teriak-teriak seperti itu dianya. Si anak Batak. Hah? Anak Batak. Si Rudi Simamora.
Iya. Rudi Simamora. Iya. Dia, Nantang orang Bang dia Zuma masih bebas debat bersyarat offline. itu. Mau masuk lagi dia. Setelah bulan berapa tadi itu? Mantan napi itu mau masuk lagi maksudnya. mantan napi kok belagu. Dalbo, ada pasien berikutnya naikkan. Saya sementara cari-cari nih coten-coten tenggiri. Coba cari. Mana? Naikkan pasien berikutnya. Kalau sempat Anak-anak Batak, anak Batak. datang semua. Ya Bang Andi, kalau sempat terjadi debat offline membludak itu yang datang. Nggak berani lah. Menurut Bang Juma, oten-oten tadi ini gitu loh, apa yang menyebabkan kira-kira akalnya mati ya? Apa ya kira-kira teman-teman? Akalnya mati total loh, serius. Sampai-sampai Yesus itu bukan anak Maria loh. Bayangkan gitu loh. Anak orang dipisahin. Itu lagi. Laskar Kristus. Nggak apa-apa, naikin lagi aja, nggak apa-apa. Naikin aja. Mungkin dia mau bersahadat dia. Ya. Coba respon dulu, aku lagi makan. Tadi bengkokkan lagi itu Bang. Pak Laskar, selamat sore. Sudah siap? Tadi Pak Laskar, tadi teman Anda sini ngatain ini. Yesus itu bukan anak Maria. Yesus tidak punya ibu kandung. Setuju atau enggak? Ya, secara kedagingan ya dia itu ibunya gitu. Secara kerohanian, Secara kerohanian ya dia tidak berayah, tidak berbapa dan tidak beribu, jasmani dan rohaninya Yesus itu anak Maria. Sekarang kalau bicarain sama Yesus itu sama nggak kita bicarain sama orang biasa, nggak sih? Mana suaranya Pak Handi? Pak Bro. Terputus tadi. Putus. Lanjut. Jasmani dan rohaninya Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Jasmani dan rohaninya Yesus itu anaknya. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Nah, Terus kamu aku pikirin aja. Susah mencerdakannya gitu loh. Ya, kita nggak tahu rohnya Yesus itu 2 atau 1, kita nggak tahu. Karena dia berasal dari roh Allah. Bang Erwin, mau Bro Erwin. Gimana? Dari roh Allah atau Allah itu sendiri? Yang dimaksud dari roh Allah itu apakah itu Allah sendiri menyatu dengan Yesus atau rohnya saja? Gimana itu? Kok bisa seperti itu? Jibril kan mengatakan ya dia dari roh Allah gitu kan. Kok lari ke Jibril? Ya waktu disampaikan sama Maria itu kan begitu. Waktu dia Yusuf mau menceraikan istrinya, kamu jangan ini ambil aja itu sebagai istrimu. Dia mengandung dari roh Allah kan gitu dia bilang. Nah kita nggak paham. Gabriel berarti. Gabriel maksudnya. Gabriel. Iya Gabriel. Emang tadi saya ngomong apa? Jibril.
Oh, nggak tahu. Memang di Bible ada Jibril. Nggak tahu deh. Jadi menurut Laskar ini Yesus itu dengan Roh Allah itu menyatu atau terpisah itu? Menyatu itu maksudmu gimana menyatu? Coba gambarkan dulu yang namanya menyatu, yang namanya terpisah. Saya tanya, Laskar, saya tanya. Saya nggak tahu definisi kamu menyatu itu. Nanti kamu bilang menyatu itu kayak air sama gula gitu. Saya nggak ngerti gitu loh. Ya kan saya Jangan tanya, tahu, menyatu Nggak tahu aja saya, terpisah gitu. Oh, nggak tahu. ya. Baik, datang lagi nih. Iya. Lagi Wih, Bang Juma, topiknya gini tadi. Iya, kenapa saya tadi di kick saya? Jadi Pak Laskar, topiknya tadi, Pak Laskar. Topiknya apakah jasmani dan rohani Yesus itu anak Maria atau bukan? Itu topiknya. Jasmani dan rohani. Kalau jasmani secara dagingan, ya. Emang kalau kamu secara rohani anaknya ibu kau ya? Roh, kan kita ini manusia ada jasmani ada rohani nih. Enggak, saya tanya dulu kau. Kalau secara rohani kau anak ibu kau enggak? Semua yang ada dalam badan saya anak ibu saya adalah anaknya ibu saya. Apa ibu kau melahirkan roh? Iya, ada roh kan di dalam diri manusia. Jadi roh yang ibu kau itu melahirkan roh kau? Ibu saya melahirkan saya jasmani dan rohani. Iya, dia cuma melahirkan daging kau. Nah, Roh sekarang kau saya siapa? tanya ulang. Apakah jasmani dan rohani Yesus itu adalah anaknya Maria? Iya, itu jawabnya. Kalau Jawabnya kau apa? sama, kalau kau rohani kau dilahirkan ibu kau, ya sama. Oke. Apakah Bingung. badannya Yesus ini Bingung. ya anaknya Maria? Ya, badannya Oke, ya, baik. secara manusia. Oke, apakah badannya Yesus? Sebentar dulu. Apakah badannya Yesus adalah Tuhan? Apakah badannya Yesus adalah Tuhan? Dia kan jadi manusia. Badannya tadi Tuhan, emang ada Tuhan jadi badan gitu? Gimana jadi Saya badan? nanya, apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Tuhan berbadan enggak? Saya nanya, Enggak, definisinya Tuhan buat kau. apakah itu apa? jasmaninya Yesus ini adalah Tuhan atau bukan? Ini definisinya bikin. Yang bisa itu begini, apakah jasmaninya itu terbuat dari protein apa gitu? Ya kalau Ini begitu ada kamu yang Tuhan. bertanya aja, kau yang Gimana bertanya ya, terus kau jawab pertanyaan sendiri, lu, silakan. Aduh, ampun. Kalau gitu silakan kau bertanya, baru kau jawab sendiri, silakan. Islam ini kadang bikin lucu-lucu. Ya kalau begitu dirubah, biar kamu nggak bisa jawab. Apanya di dalam diri Yesus itu Tuhan? Apanya yang Yesus yang Tuhan? Silakan. Aduh, ampun. Yesus punya jasmani dan rohani. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Silakan. Apanya yang Tuhan gitu. Ya. Enggak, Tuhan itu sama kau itu seperti apa sih? Bingung saya lihat. Bisa Karena jawab atau tidak? Kalau nggak bisa jawab, bilang nggak bisa. Karena di Quranmu Firaun juga Tuhan. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah, Ya, penguasa. oke, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Artinya penguasa, dia penguasa surga dan bumi. Udah. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu di dunia? Iya kan udah dibilang kepada aku, udah diberikan surga dan bumi. Udah kan ada Apa yang ayatnya. dikuasai? Apa Ya, yang pokoknya dikuasai? itu surga dan bumi itu sesuai dalil. Kau kan suka dalil, bacalah Oke. dalilnya. Waktu dia mati 3 hari, apakah dia masih berkuasa? Ya, berkuasa, dia kan mendatangi Nuh kan ke Oke, penjara-penjara apakah Nuh. mayat bisa berkuasa? Ya itu baca aja, dia kan datang ke penjara-penjara Nuh. Apakah mayat bisa berkuasa? Ya dia berkuasa. Ya Bi, nggak jadi. Loh, Nggak jadi dia Bi. sendiri. Lo kan ada ayatnya, Nggak Yesus jadi dia. mendatangi Nuh. Mana ada mayat yang bisa selain Yesus seperti itu? Oh, berarti mayat bisa berkuasa. Ya, itu di dalam Bible ada. Oke, coba tunjukkan datanya di mana mayat bisa berkuasa. Mana datanya? Yesus waktu 3 hari itu dia pergi menjumpai penjara-penjara di zaman Nuh. Itu ada. Jangan malu kau mengambil. Mana Ambil aja. datanya? Mana datanya? Cari aja, saya males. Pokoknya Loh, itu kok ada. cari? Ini ngomong kok nggak ada data? Nggak ada data, ada itu ada datanya. Saya bukan orang-orang yang mengutip yang kau itu kebiasaan kalau mengutip itu harus adil. Banyuma, ini Jangan Banyuma yang masuk cuma dulu yang kau Banyuma. Katanya mayat cocok-cocokkan bisa kau berkuasa kutip. Banyuma. Kalau Iya, kau mau jadi ya gini. debater sejati itu harus Hei, fair lah. hei.
Jangan kau yang suka-suka kamu aja, Eh. lalu kamu kayak Juma nanti lompat soalnya lompat. Yang mana di dalam diri manusia Yesus itu yang adalah Tuhan? Yang mana? Joel Kepley ada kan Yesus waktu 3 hari itu mendatangi penjara di zaman Nuh kan? Yang Baca mana? nggak kau? Yang mana di dalam diri Baca nggak Yesus kau itu? bilang baca dulu, jangan cuma Yang ngambil-ngambil yang mana- kau suka-suka. Yang mana di dalam diri Yesus itu Tuhan? Apanya? Kakinya, tangannya, atau apanya? Oh kita Yang nggak ada- tahu itu, pokoknya dia berkuasa aja. Apa? Jadi- Berkuasa aja. Berarti kamu modal Ya, imannya aja. sekarang apanya yang di diri Allahmu itu yang jadi Tuhan yang mana? Buktinya dia nggak bisa bikin langit sendiri dia. Dia Kenapa bisa kau dia mengatakan minta itu? bantuan malaikat ya. Kenapa bisa? Di mana dia tertulis? Tolong aku, bantu aku. Ya kan dia kan pakai kami sesungguhnya kami Oh, iya, menciptakan kami. langit dan bumi. Kan gitu dia bilang. Iya, Dia oke. nggak bisa sendirian. Iya, oke. Nah, sekarang pada Kami diri utus dengar. nabi-nabi, kami utus nabi-nabi Oke, gitu kan karena oke. dia nggak bisa kerja gitu. Iya. Jadi dia itu mengutus itu bukan karena kemahakuasaannya, tapi karena dia cacat, dia nggak bisa kemana-mana. Oke. Nah, sekarang Itu karena kalian mengurung. Ini ngomong terus ini dia nih. makanya aku bilang orang Gak bisa sakit. diskusi dia ngomong terus. Orang sakit dia ini. Kenapa dia? Iya. Nah kalau memang begitu maksud kamu, kenapa ada kata Allah di Bibelmu? Kenapa? Ini ngomong terus. Gitu. Kenapa ada kata Allah di Bibelmu? Ya, Kenapa? karena itu ada serapan. Kenapa kau pakai? Ya karena bahasa Indonesia itu terdiri dari bahasa. Katanya kau nggak percaya dia. Kau nggak percaya kenapa kau pakai? Loh, kok nggak Kena. percaya kita itu Kena kan bahasa sumur lu kena. Kena lu di bahasa sini. serapan itu bahasa serapan. Tahu kan Serapan dari mana? Loh, dari bahasa Arab lah. Ya. Ada di Bibelmu itu. Loh, ya ada lah. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan di mana. Apanya? Kata Allah di Bibelmu di mana? Ya Allah. Di mana? Bahasa Indonesia di LAI kan ada. Allah itu bahasa apa? Allah itu ya dari bahasa Arab. Bibelmu dari bahasa apa? Dari kata El, bahasa Ibrani. Bibelmu bahasa apa? Hah? Bibelmu bahasa apa? Bahasa Indonesia diterjemahkan kan? Bahasa aslinya apa? Ya bahasa Ibrani. Kenapa nggak pakai istilah Ibrani? Ya karena bisa diterjemahkan. Kenapa? Kenapa pakai istilah Arab? Loh karena itu kekuasaannya Bible itu bisa diterjemahkan ke bahasa semuanya. Dasar kopior lu, makanya lu jangan nyolong. Loh kok nyolong? Ya memang nyolong. Kok nyolong? Nyolong lah. Terus kau Injil itu Arab-Araban segala. Bahasa apa Kenapa, Injil? kenapa sih Kristen ini alergi pakai kata Yunani? Kenapa? Kok ya alergi ya pakai. Ya kenapa aja nggak di pakai istilah Yunani teos aja? pakai Kenapa? Yunani. Di Yunani Kenapa nggak pakai istilah teos? Kenapa? Kenapa malu? Malu pakai teos? Ya Malu. karena bisa diterjemahkan. Teos diterjemahkan menjadi apa? Ya Allah. Nenek lu kiper. Kenapa? Teos diterjemahkan menjadi apa? Ya karena karena Allah itu Ketabok lu ya sama gua, ketabok. makanya kalian yang salah Ketabok itu. kan? Makanya nama Udah nggak mengakui Allah tapi dipakai. Ayo. Kok nggak ngerti kok dipakai? Ya itu kan Ya kau nggak mengakui tapi kau L pakai. itu apa artinya? Kenapa? L Tidak ada LL di kayak di Bible mau nggak ada. Lu jangan ke Arab-Araban di sini. Nggak paham masa Kenapa lu nggak ke Yunani aja? Yunani pemakan babi, pagan, darah manusia, dewa Molok. Kenapa lu malu pakai itu? Ngamuk. Kenapa malu pakai Yunani? Kenapa? Debat. Kenapa malu pakai Yunani? Kenapa malu pakai Yunani? Kenapa? Ayo, Juma, kamu lebih Kenapa? Jum. Kenapa kau malu pakai Yunani? Ganti itu Handi itu. Kenapa malu pakai Yunani? Kok malu? Kenapa? Pakai Yunani lah. Tuhanku terkutuk di tiang salib. Nggak bermutu. Terkutuklah orang di tiang salib. Nah, malu. Tuhanmu kan manusia, makanya ditanya. Karena dia kamu tuhankan meskipun dia manusia, yang mananya yang kamu tuhankan? Memang kalau Tuhanmu apa Juma? Loh,
Tuhan saya itu laisa Sekarang kamitslihi Tuhanmu kutanya syai'. dulu Juma, siapa tahu bisa kamu besok kamu Tuhan saya sadarkan itu aku. sama Kau kan seperti suka Tuhannya mensadarkan Islam dari Yesus. Islam. Sekarang kamu Nah, sadarkan Kristen kalau kau dari mau cari jadi tahu masuk Tuhanku Islam. itu seperti apa, cari Kau tahu selama dulu ini mensadar. Tuhannya Yesus itu seperti apa. Tuhannya Yesus itu seperti apa. Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa wujudnya. Kalau kamu sudah bisa temukan wujud Tuhannya Yesus, kamu boleh bertanya Tuhannya umat Islam itu kayak mana? Karena Tuhannya Nah, itu yang Yesus, karena Tuhannya Yesus dan Tuhannya umat Islam itu sama. Nah, sekarang Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Kristen itu beda. Tuhannya Kristen Tuhan manusia. kalian aja cacat, nggak Makanya bisa. saya tanya samamu, apa dari Yesus yang kamu tuhankan? Dia manusia. Apakah kamu tuhankan ininya? Tangannya, kakinya, kepalanya, lubang hidungnya atau apanya? Yang kita tanya itu Tuhanmu yang manusia itu. Kalau Tuhannya Yesus kan bukan manusia, Tuhan kami juga bukan manusia, sama. Nah, sekarang Tuhanmu manusia. Maka muncul pertanyaan, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Kan begitu? Nah, sekarang kamu justru menyembah manusia yang kau akui manusia ini. Iya, Maka kita muncul sama pertanyaan, dengan- maka muncul kita pertanyaan, sama menyembah apanya Allah yang bisa Yesus? jadi manusia, Apanya bukan Yesus Allah yang yang- kau tuhankan? Apanya Yesus yang kau tuhankan? Gitu loh. Dimati-matiin kalah nih sama orang Muslim Iya, ini. yang saya tanya, apanya Yesus yang kau tuhankan? Dimati-matiin, bisanya cuma mati-matiin orang. Udah, turunkan aja, cari yang lain, turunkan. Nggak ada ilmunya ini. Cuma kelasmu. Udah, turun. Kopi ke gereja saja, onani di sudut, di pojokan. Dan Ya kursi memang. ini. Jadi Bible memang ada onan. Benar itu. Di Bible ada onan. Mending diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang bahlul. Gitu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih happy berdiskusi sama 10 orang cerdas daripada berdiskusi 1 orang bodoh. Karena orang bodoh ini sangat berpengalaman di bidang kebodohannya. Betul. Jadi bagaimana sih kira-kira orang kalau berpengalaman di bidang kebodohan itu dia belajar di mana? Ada aja nih orang. Bodoh kok dipiara. Bodoh jangan dipiara, bro. Bodoh itu apa ya, membebani gitu loh. Yang perlu dipiara itu ayam, sapi, kambing. Itu menghasilkan. Kalau bodoh dipiara gimana ceritanya? Ada yang baru masuk tuh. Mudah-mudahan kondusif. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Ya, Tapi mendengun bang. anu mau cuma ya. Cuma mau itu tanya sama Ini Bang dulu, Zuma jangan boleh? ngecas dulu. Oke. Silakan. Topiknya itu apanya Mau Yesus tanya yang sama Tuhan? Bang Zuma boleh kah? Yesus. Topiknya ini adalah Tuhan itu apakah Tuhan itu manusia atau bukan? Ya. Topiknya itu. Silakan. Misalnya bukan nyangkut dari topik itu boleh nggak tanya sedikit aja? Anda Kristen apa Muslim? Kristen. Oke. Anda melebar topik kemana nih? Enggak gini, Boleh. saya kan sering Asal tidak lihat ini, Bang room-room Andik. ini. Tidak curhat. Enggak apa-apa. Oh iya, enggak maksudnya gini, kan sering lihat-lihat room ini itu kan. Lihat kalau Bang Zuma itu kenapa semakin kesini semakin tertarik kayak gitu. Terus yang saya pengen tanya misalnya gitu kan. Misalnya jadi mu'alaf itu syarat dan apa yang pertama harus dilakukan gitu. Udah itu aja. Oke. Oh ini mau bertanya ini Bang. Silakan. Yang pertama Itu yang cuma tanya aja boleh kayak gitu kan? Boleh. Silakan. Udah. Oh, iya, Syaratnya iya, harus iya. berakal sehat. Iya. Iya, kalau dia sudah mulai bertanya ke arah sana berarti sudah mulai sehat. Jadi syarat yang pertama itu mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Iya.
Tuh, Terus syarat yang misalnya pertama. gini, awal yang pertama harus dilakukan apa? Misalnya kita kan belum bisa apa-apa tuh. Kalau bisa ibadah itu kan kebacaannya kan banyak gitu kan. Kita masih belum bisa, itu gimana? Ya ikut aja dulu Bang, berproses, Oh gitu. ikut Oh iya. sambil belajar gitu. Iya, Hmm. iya. Iya, soalnya terus terang aja udah tertarik sejak itu ada ini Bang Zuma itu di room yang blokir permanen itu ngikutin terus di blokir Masya permanen Allah. terus Insya di roomnya Allah, Allahu Akbar. roomnya siapa itu? Enggak, sahabat Zuma itu kan sering tiap Iya. malam sampai kayak mau nggak tidur mas subuh bela-belain itu lihat terus. Mantap. Ya. Tapi Makanya kemarin Bang Zuma ini kemarin Allahu Akbar. iya, kemarin gimana, chat Ken? sama siapa sih Ulil apa siapa itu kan mau pengen naik sebenarnya pengen itu kan pengen tanya-tanya banyak tentang ke Bang Zuma atau siapa aja yang di sini kayak gitu yang tahu kan pengen tahu gimana sih caranya gitu kan apa yang harus dilakukan kayak gitu. Iya. Emang abang udah bosan nyembah orang? Dijawab sederhana aja dulu. Iya, Bahwa- iya, ya enggak. Tadi Bang Juma udah nerangin bro. Pertama iya, mengucapkan oke. 2 kalimat syahadat. Itu Oke. tidak ada paksaan, murni dari hati Iya, nurani. Anda iya, dapat hidayah. iya. Kedua gitu, ya belajar sama guru gitu. Nggak langsung jadi ustadz. Ya step by step. Itu ya Bang Juma ya. Iya, Iya, betul. Iya. Ya makanya kemarin aku chat itu kan sama siapa Ulil siapa itu kan suruh katanya naik aja itu Bang Zuma udah telepon itu ya naik tapi nggak naik udah nunggu sampai 1 jam lebih 1 jam setengah loh tak naik tak bisa tak naik kayak gitu kan. Nah sekarang gunakan kesempatan ini bang, jangan sampai lepas lagi bang, jangan lepaskan Bang Juma bang, tanya sepuas-puasnya bang. Lah itu tanya itu dulu aja nanti ya kita itu lagi sambil berjalan ya enggak tahu lah nanti lah ya. Ya bolehlah nanti kalau itu sih tiap hari Nggak gini hampir Bang, apakah kalau Anda itu. Bang, apakah Anda sudah ragu dengan agama Anda sekarang? Mulai sedikit ragu. Masa Allah. Keren. Contohnya bab apa bang yang membuat anda ragu bang? Pasti konsep Ya Tuhan itu ada itu. Ya ada. Ya itulah ada yang ada Tuhan ada Tuhan mati kan gitu. Kok ada Tuhan bisa mati gitu. Terus ada Tuhan kok dilahirkan kayak gitu. Itu anda, Itu kan keterangan yang masih sering itu. waras. Coba diterangin Bang Juma. Makanya. Dikit bisa mendengarkan Bang Juma bentar ya Bang ya. Oke siap. Silakan Bang Juma. Nggak usah turun dulu bang, kita bicara asik aja bang. Ya kalau boleh sih tak apa. Boleh maksudnya. Nah, maksudnya- boleh. Ya. Yang larang nanti saya yang marahin bang, tenang aja. Iya, Silakan, gimana? Bang Juma. Dari Edukasi. dari agama mana? Ada yang noise soalnya siapa ya? Ya udah saya mute, siapa tahu saya. Iya, sebelumnya agama Mate. apa? Agama Kristen kan. Kristen, emang Kristen. Itu banyak yang dibawa yang nulis Islam katanya. Enggak, saya Kristen. Mungkin lihat ini postingan-postingan abang kali. Iya. Tapi postingannya apa memang isinya? Itu kan gini kan. Saya kan saudara-saudara kan ada Islam, ada itu semuanya kan. Terus Iya. ketika ada hari raya kita ikut-ikutan aja kayak gitu kan. Terus ada temanku juga kayak gitu. Kalau kita Natalan dia maksudnya menghormati, aku ikut kayak gitu. Udah itu aja. Izin bang, cuma KTP-nya aja. Itu kan salah satu pembuktian KTP. Iya. Ya nanti kalau itu nanti aku itu maksudnya pengen tahu banyak lah tentang itu sama itu nanti. KTP Perlu ya, saya Bang? ingatkan bang, kalau anda seorang Muslim lalu anda ngaku Kristen, otomatis anda sudah murtad. Maka nggak boleh kita itu bermain-main di dalam agama bang.
Iya Bang, emang Anda awalnya yakin Anda ini Aman. kan di tappingan ini banyak sekali mengatakan dia Islam. Anda percaya ini konsep ketuhanan Anda ya? Saat ini Iya, Anda kan iya, apa? Anda percaya Yesus disalib? percaya Anda percaya Yesus Tuhan? percaya dulu. Nah, ya, sip. Berarti dia murni Kristen ya, karena seorang Muslim tidak akan berani mengatakan Yesus disalib, tidak akan berani mengatakan Yesus Tuhan. Oke, monggo lanjut. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi gimana? Apa yang mau kita perbincangkan? Ya udah gitu aja, tanya itu aja sih, cuma itu aja. Nanti kalau itu lagi kita nyimak terus kok. Kita lihat terus. Iya, yang ditanya apa? Ya itu yang tadi kan udah dijawab kan sama Bang Iya. Juma. Iya. Ketika yang awal kita harus masuk itu kan gitu. bersyahadat, habis itu Iya. sunat dan seterusnya, belajar sholat. Ya, jalankan aktivitas sebagai Ya, seorang muslim. Karena hanya ada Oke, dua, siap. kafir atau muslim. Kalau ingin bebas dari aturan-aturan Tuhan pencipta langit dan bumi, ya silakan jadi kafir. Kafir itu nggak ada aturannya, mau apapun terserah. Tapi kalau mau ikut di dalam aturan Tuhan, mereka akan disebut muslim, yaitu tunduk berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan itu yang harus kita laksanakan. Kalaupun kita tidak mampu melaksanakan seluruhnya sekaligus, sedikit demi sedikit. Yang wajib-wajib dulu yang kita lakukan. Yang wajib dulu, kemudian yang kita harus laksanakan. Setelah kita melaksanakan yang wajib, baru kita belajar untuk melaksanakan yang sunat, yang sunnah gitu maksudnya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah itu. yakin Terima kasih. bahwa Ya. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi utusan Tuhan, dia sebagai Rasul dan penutup para Nabi, ya Anda sudah menjadi Islam berarti. Sebenarnya sih sering Tinggal ikrar ikut kembali ya, Pak. kegiatan Islam. Iya. Ya karena ada saudara dan kawan aja, jadi ikut-ikutan aja. Oke. Terima kasih Bang Juma semuanya. Iya, sama-sama. Selamat sore. Sore. Mengenal sedikit Bang Wei, mengenal Islam itu mudah. Yang terpenting adalah keikhlasan. Itu keikhlasan dan kejujuran Anda itu yang terpenting. Malah turun Bang. Iya. KTP-nya mungkin Islam. Ada juga ya. Tapi ada nggak kira-kira orang Islam yang mau kayak begitu kira-kira ya? Ya yang tadi. Kalau dia tahu betapa bahayanya bermain-main di dalam agama, ya nggak akan berani. Tapi kalau nggak tahu ya berani. Padahal bermain-main dalam agama itu, kata Allah, jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Tidak boleh. Ya kalau melihat banyaknya fenomena sekarang ini Bang Zuma, kemungkinan seperti itu banyak sekali terjadi. Bahkan sekarang ini ada yang berani mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu dua dan lain-lain. Jadi fenomena ini memang sehari-hari itu ada perubahan-perubahan yang baru tentang ya orang memang Islam tetapi katanya mu'alaf. Hal-hal yang memang menurut kepentingan dia merasa bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Ada orang-orang yang seperti itu sekarang ini. Pasien selanjutnya dipersilahkan naik menempati kursi panas. Semprol itu, coba di anu itu sekte mana semprol itu.
Brol, semprol. Sekte yang mana, Brol? Alayubi itu Pak. Lah iya, Juragan Jagung. Dari sekte mana Juragan Jagung? Pasien selanjutnya silakan. Itu nama kenang-kenangan dari Bang Juma, itu jangan dihilangin tuh, Al Ayubi itu. Juragan Jagung. Awal-awal dulu kenal di WA itu kan, Juragan Jagung gitu. Bang Al Ayubi, kemananya kau nih? Tapi perlu Bang Zuma untuk saudara-saudara kita yang di bawah supaya selalu berbaik sangka tentang siapa dia, itu konsekuensi kalaupun itu berbohong, konsekuensi atas dirinya sendiri, bukan kepada kita. Jadi banyak sekali saudara kita ini kadang-kadang langsung berprasangka seperti itu Bang Zuma. Karena gini Bro Erwin, mereka di bawah itu kadang-kala langsung dia cek video-videonya, dia lihat langsung di situ postingannya, rata-rata Islami postingannya. Yang perlu diperhatikan kan kita bukan tetangga kan gitu. Sama dengan saya ini berprasangka dengan Bang Zuma. Bang Zuma ini kok nggak mau ditelepon atau nggak diangkat kalau ditelepon, padahal Bang Zuma itu orangnya sangat sibuk sekali kan seperti itu. Ada yang tahu nggak suara ini? Taruh Pak Irwin. Ada yang tahu nggak suara ini? Selamat sore. Selamat sore, Amdi. Apa kabar Pak? Baik. Gimana nih? Pak Martin, gimana kabar? Ada salam dari Bang Joma, apa kabar katanya? Oh ya, terima kasih. Gimana Jumar? Masih sibuk terus ya? Iya Pak, Bapak sehat kan? Lama ndak dengar suara Bapak ini. Rindu, kangen Pak. Iya. Bapak sehat aja kan? Sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Iya, kangen betul dengar suaranya. Sayang yang suka nirukan suaranya udah nggak ada. Iya betul. Iya. Sekarang udah jarang. Masih ingat Pak Heri enggak Pak Martin? Dialog ya? Masih Pak, di TikTok saya kasih linknya. Oh masih ya? Saya kasih linknya masuk ya. Saya kasih linknya masuk ya. Coba deh. Iya oke, saya kasih linknya sekarang. Oke, makasih ya Pak Martin. Oke. Iya. Terusin, tunggu Pak Martin, saya kasih link. Ya yang seperti yang terjadi seperti Pak Lamsen lah. Pak Lamsen itu banyak sekali kegiatan di masjid, orang ya di masjid. Nah, apa Muslim kan seperti itu. 25 tidak ada saudara-saudara yang ada. Muslim kan seperti itu. Pak Lamsen itu Kristen gitu kan. kita lihat perkembangannya saja. Tapi di privat katanya tuh tadi langsung di privat akunnya katanya. Iya. Tapi kan gini Pak Ustadz Sugi ya, privat itu kan pemikiran orang kan nggak tahu, menjaga kemungkinan atau apa lain-lain kan. Yang jelas kita lihat aja perkembangannya kan gitu. Karena kita bukan tetangganya Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau dia tadi sudah berani mengatakan Yesus disalib, Yesus Tuhan, ya udah bukan Muslim. Ya, bukan Muslim. Walaupun dia KTP-nya Muslim sekalipun, KTP-nya Islam, tapi kalau udah ngomong Yesus Tuhan, Yesus disalib, wah dia udah bukan Islam. Udah jatuh. Udah murtad dia. Ada yang baru masuk tuh di absen Nul. Selamat sore Nul. Kosongin satu buat Pak Pendeta Martin. Kalau udah dibawa Dalbo, Om Dalbo, dia udah saya kasih link tadi. Mana hostnya nih? Oke, siap. Kalau ada di bawah, lihat dulu ada udah masuk nggak? Namanya siapa? Ini nih Pak Noel. Siapa tahu siapa ini?
Pak Martin di bawah, Martin Ale. Martin Ale. Haleluya. Belum ada ya? Wah. Belum ada Pak Kade. Itu Nul itu di respon. Nul, selamat sore Nul. Oh, minta alamat Bang Juma Nul. Jangan di sini lah. Lu hubungi HP gua. Nail. Selamat sore. Mau dibaptis atau mau disepak? Muslim dia itu kayaknya. Ya. Bukan. Hah? Bukan. Kristen dia. Oh. Dan dibawa tepin. Nul ngomong, dibuka mic-nya. Itu dibawa Lihat teman-teman Bang saya. Zuma. Lihat Bang Zuma buka mic sudah nggak mau berbunyi, gimana ini Nul ini? Nail. Oh, dia mau. Kira-kira kalau Nul lu tahu alamatnya Bang Juma, lu berani ketemu? Terus ketemu buat Jadi bisa apa? ngepek dia. Ketemu buat apa? Apa tadi itu yang kesakitan itu? Sekali lagi Siapa dong. tahu langsung mau syahadat dia. Daripada kamu berniat jahat, lebih kau berbaik sangka. Siapa tahu kau ada perlu bantuan, ya dibantu oleh Bang Juma gitu loh. Kira-kira apa gitu. Kalau butuh ban serep ada nggak dipakai satu Bang Juma? Ada nggak ban serep nggak dipakai? Iya benar itu, dikasih naik malah tidur. Lu pikir hotel? Turunin aja dia host. Atau mau kerja di wisata boleh. Ya, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Bugis. Sehat-sehat ini Bang. Iya, alhamdulillah sehat. Dari suku mana Bang? Dari sekte apa Bang Tento? Siap. Siap. Ada aku mau ngeprank malah aku yang di-prank. Parah itu. Nanti saya hadang nanti di depan Hotel Swiss lagi nih Bang Sugir. Siap. Bugis mana Ki Pak Dento? Saya bone Bang dia. Wih, di mana? Bersampingan rumah ini dengan hostnya ini. Oh. Ada itu waktu pertama itu saya kirimkan kita KTP Bang Handi itu yang di WA itu. Oh. Bang Riko mau iklan masih penuh di atas ya Bang Riko ya, tunggu ya. Masih penuh di atas. Nanti aja kalau ada lowong baru. Nanti besok lah saya pulang ke Watampone ketemu kita. Siap Bang Andi. Saya di Batangas sekarang Bang Andi. Oh di Makassar Ki. Iya. Kita mau sholat asar dulu di SPP dulu. Oh iya di Makassar Ki Pak. Minggu depan rencana kita ke Makassar ini. Oh insya Allah ya. Alhamdulillah saya tunggu juga Bang Andi, kebetulan juga sudah selesai semua kegiatan di kampung, jadi anak istirahat di kota. Biasa di gunung kita. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kapan rencana Bang Andi? Ya minggu-minggu inilah. Pak Dento ini nanti saya jemput. Gunung Pak Dento. Iya. Ntar dulu Bundara mah. Nanti dijemput sekalian di bandara. Kebetulan dekat sekali juga rumah dari bandara ini. Oh, ya bagus. Tapi kita sudah hubungi Kak, kan nomor teleponku belum? Ada itu kemarin waktu pertama itu di Swiss itu Bang Andi, saya kirimkan kita di nomor WA kita itu KTP saya itu. Coba di-ping lagi deh. Soalnya di sini ada 1772 WA nih masuk nih. Sebentar nanti setelah live ini saya kalau perlu nanti saya telepon kita Bang Andi kalau Iya kalau. Iya. Lanjut host. Pendetanya mana Bang Handi?
Belum ada ya? Ya udah nggak mau dia. Mungkin belum ada aplikasi TikTok mungkin Bang Andi. Bisa jadi. Pak Martin belum punya aplikasi TikTok mungkin. Bisa jadi nggak ngerti dia. Enggak ini Noel ini naik mau apa di sini dia ini? Mungkin mau ngasih tahu mikrofon Bang Zuma kecilin dikit biar nggak ngompol gitu mungkin. Biarkan dulu dia jadi berhala di situ. Sambil cari-cari kawannya di bawah. Katanya ngancam-ngancam ini Bang Zuma. Undang opung dulu ya, Bang Andi. Siap. Ada kabar dari Pak Lamsen Pak Yuli? Kenapa Bang? Ada salam dari Pak Lamsen. Loh ini mau saya kirim ke opung. Nggak bisa dia, nggak mau main TikTok dia. Aku telepon Nggak bisa. Dia yang penting saya ngajak pasti mau dia. Ya coba. Alayubi. Ini Noel disiram aja pakai timah mendidih. Apain dia tinggal di atas? Buset. Ketima mendidih. Siram kupingnya masuk. Zebruk. Sama si Diapain itu? Wah, Mas mau datang besok. Salam. Diumumkan lagi Bang Handi. Ini si Kores mana ya? Cek. Belum ada kayaknya muncul di komal-komal Bang Kores. Lollipop. kalau Bang Kores. lollipop. Masih ada ndak yang menggunakan logo API yang sengaja untuk mengedit-edit? Kayaknya udah nggak ada. Nggak ada lagi ya? Jadi ini cuma ini ada beberapa masuk. Mohon maaf sekali lagi kalau saya nggak mengumumkannya karena sangat terlalu banyak. Tapi insya Allah itu sudah diadministrasikan gitu ya. Seperti terakhir Bapak Roni 500.000 rupiah. Terus banyak lagi nih. Jadi mohon maaf satu-satu saya nggak bisa menyebutkannya. Gitu yang jelas niat Anda itu insya Allah tersampaikan dengan baik kepada saudara kita yang ada di PL. Itu sih semoga saja apa yang telah Anda berikan sangat-sangat bermanfaat. Yang jelas semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Kedua, untuk donasi ke PL saudara-saudara kita masih kita buka. Sampai nanti malam. Kalau sampai nanti malam kita tutup aja secara resmi ya Bang Juma, nanti malam kali ya. Di salah-salah diskusi ya di sahabat Juma gitu ya Bang Juma ya. Waktu itu bilangnya hari ini kan, hari Sabtu. Iya. Iya, nanti malam kita tutup secara resmi malam di sahabat Juma. Di situ dibuka, di situ yang ditutup. Katanya diperpanjang hari Sabtu. Kan dah. Oh, sampai hari Sabtu ya? Iya. Ya boleh nggak Bapak? Oke. Siap. Begitu. Oke. Nah, ada teman yang Japri, mereka belum terima ininya, baru mau kumpul hari Jumat. Oke, benar. Terus kedua, Pak Riko. Kedua adalah bahwa untuk donasi ke PL kita masih buka teman-teman dengan nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Molab Center Indonesia Bank Tabungan Negara masih dibuka. Terus bukti transfer bisa dikirim ke saya, nanti akan saya administrasikan. Dan diulangi sekali lagi Bang Handi. Dan di Bendahara MMCI langsung dipantau langsung oleh Bang Juma, itu ada notifikasinya di sana. Jadi kalau sekiranya kami lalai dalam menyebutkan, ya kami mohon maaf. Intinya adalah keikhlasan itu yang kami harapkan. Itu sih. Kenapa tadi Pak?
Sambil Jadi saya ulang diingatkan nomornya. Abang Andi untuk nomor-nomor rekening, insya Allah kalau yang saudara-saudara kita mungkin tidak menyimak lupa, bisa dicek di channel-channel Muslim seperti Zulkifli M Abbas Official, itu di deskripsi ada. Di tempat Bang Andi Selebes juga ada. Di channel Mu'alaf Official MMCI itu juga ada di deskripsi. Sekaligus nomor HP konfirmasi dan nomor HP-nya Bang Zuma di sana ada. Jadi jangan khawatir untuk saudara-saudara yang mungkin terlupakan, kok nggak memonitor nomor rekening, bisa dicek langsung di deskripsi channel-channel Muslim yang sekiranya terhubung dengan MMCI dan terhubung dengan Apologet Muslim, Apologet Indonesia, seperti itu. Itu Bang Andi. Ya, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi diulang ya, bahwa donasi, partisipasi apapun bentuknya masih dibuka untuk ke PL dengan ke nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara. Ini Regar ini kenapa sih? Kamu aja yang di sono, jangan ngajak kita ke sono gitu. Terus kedua, tentu juga yang paling penting adalah doa kita bersama. Kenapa? Di sana benar-benar sangat membutuhkan apapun itu. Medisnya sudah berantakan. Rumah sakit kita di sana juga mengalami kerusakan signifikan. Rumah sakit Indonesia loh. RS Indonesia di sana itu rusak. Saking kurang asamnya ini bangsa ini gitu. Apakah Anda sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keindonesiaan tidak punya iba, tidak punya simpati kalau rumah sakit di sana itu ada nama Indonesianya, ada nama negara kita dijadikan sasaran? Kalau masih ada orang yang mendukung ini, tindakan ini orang sebaiknya keluar dari Indonesia. Saya persilakan, ada 2 negara yang siap menerima Anda. Burundi dengan itu. Silakan gitu loh. Di mana rasa keindonesiaan Anda? Gitu loh. Negara yang paling pertama mengakui Indonesia merdeka itulah dia. Di mana nilai-nilai keindonesiaan Anda gitu? Oke lah, bukan itu, tapi di mana segi kemanusiaan Anda? Orang yang Anda dukung itu adalah orang yang otak pelaku pembunuh Tuhanmu. Gitu loh. Di sana juga banyak selain Islam, selain Muslim, ada juga yang non Muslim di situ gitu. Dan kami tidak akan membeda-bedakan sasaran yang kami tuju demi kemanusiaan. Jadi ini yang kita galang ini, kemanusiaan, bukan keagamaan. Kalaupun keagamaannya sama, ya itu lebih wajib. Tapi ini kemanusiaan, teman-teman. Oke? Jadi sekali lagi, jangan lagi ada yang framing-framing di luar sana. Siapapun yang framing, ini bukan WNI yang baik. Dia hanya kepalanya sepotong sebelah, akalnya nggak dipakai. Dan sekiranya Anda ingin debat tentang itu, ini kemarin ada yang kami sudah cari, seorang anak yang sangat membela itu, kemudian mendiskreditkan Islam. Alamatnya ada di Ruko dan Mogot. Kami sudah cari, ternyata alamat palsu. Begitu. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu ini orang. Semalam saya coba mencarinya sama teman gitu. Gak apa-apa lah, membuang waktu. Itu dari saya undur diri dulu. Bang Juma, Pak Desuki, semuanya ini ada. Saya harus ketemu Ustaz Wafi. Ustaz Wafi ada di Jakarta Pusat. Siapa yang mau ketemu dengan saya, silakan bergeser yang dekat-dekat sini di Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Bentar Di lagi. negara mana itu? Indonesia dong, Jakarta Pusat. Berarti bukan Burundi. Ya. Ada yang mau ketemu Ustaz Wafi, silakan. Habis ini ketemu, adalah program nanti malam. Saya pamit dulu ya. Oke. Siap Pak Bro. Baik, untuk Dian di Selebes Channel yang ada di YouTube, saya tutup sejenak.
silakan bergeser ke Zulkifli Mabas, masih live di sana mungkin, sama Sugi Kristologi Official. Dan siapapun yang masih live silakan gitu. Tapi jangan lupa balik lagi nanti kalau saya live. Tak omelin nanti kalau stay terus di sana. Yang nonton di Selebes siapa dong? Kita ini apa ya? Ya di sanalah Anda nontonan di Selebes channel. Gitu, Anda nonton iklan, ya itulah menjadi penyemangat mensupport kami di sini gitu. Tidak ada yang lain gitu. Tidak ada sumber saya ini benar-benar pensiun dari dunia nyata. Ya kerjanya begini-begini aja. Tapi alhamdulillah sehat walafiat. Jadi jangan lupa tetap di Hadis Selebes. Jangan sampai enggak kembali lagi. Awas ya. Awas lu ya. Awas. Agus. Pak Untung. Hah? Enggak diancam tapi tidak diberitahu. Enggak bercanda teman-teman, bercanda. Mari tetap bersatu. Umat Islam bersatu untuk membantu saudara kita. Tetap dibuka donasi ini sampai hari Sabtu mendatang. Saya Andi Selebes mengundurkan diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Andriko. Silakan disampaikan cemilan-cemilan caten tenggirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat yang di bawah semua, yang belum kenal dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sedang berjualan aneka cemilan dari Belitung. Barangkali ada yang berminat ya. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam. Yang berminat silakan follow, lalu DM dan WA kami untuk pemesanan selanjutnya, untuk informasi apapun itu. Lalu kami tidak bisa COD ya, langsung transfer, dan insya Allah kami amanah dan halal. Kami kirimkan melalui Lion Parcel dan Si Cepat. Bagi yang tidak suka cemilan ikan boleh disedekahkan atau diberikan kepada anak yatim, boleh kepada para debater, boleh seperti kemarin dikirimkan ke Pak Sugi, Bang Zuma, dan Daniel serta Bang Dewa. Kemarin sudah masuk pempek semua maunya. Ya udah seperti itu aja ya. Insya Allah kami akan segera proses setelah pembayaran karena tidak bisa COD. Bang Zuma tambahin lagi dong dikit. Bang Zuma mungkin jauh dari perangkap. Ya Pak Sugi. Mungkin dia lagi mengosongkan diri. Oh. Silakan. Lanjutkan karena ada sudah ada nih Pak Martin di bawah. Silakan Bang Riko. Iya, jadi seperti itulah ya. Jadi ya jika tidak suka cemilan ikan maka bisa dititipkan ke saya, sekaligus membantu saya, lalu membantu orang yang di sekitar saya ini, kayak anak yatim dan sebagainya. Nanti saya kasihkan videonya, saya share kepada orang yang bersangkutan yang telah membantu ya. Terima kasih semuanya. Yang belum ngerasain silahkan dicobain aja. Gitu aja Pak. Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Riko, karena ada Pak Martin di bawah. Iya, ganti aja Pak. Ini jaringan Pak. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang mungkin belum bisa menyisihkan rezeki, kita bantu dengan doa untuk saudara-saudara kita yang di PL. Martin itu belum naik. Jangan lupa di setiap saat kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang di PL. Semoga saudara-saudara kita di sana selalu kuat, sabar, ikhlas menghadapi segala ujian dan cobaan.
Amin. Pak Martin, selamat sore. Selamat sore. Martin. Sore. Apa kabarnya Pak Martin? Kabarnya baik, kabar baik. Ya. Sehat ya Pak Martin ya. Ya, puji Tuhan sehat. Masih ingat dengan saudara-saudara kita yang dulu, Pak Martin? Wah, masih banget. Ingat, nggak pernah lupa itu, kesannya luar biasa itu. Ya. Masih ingat Tuhannya Yesus atau Tuhan Yesus? Satu lagi dulu. Ada Habib Lopot di bawah kayaknya mau naik. Kalau ada dinaikkan ya. Ya terusin. Sambil aku ganti baju nih. Ingat saya Pak Martin. Ya. Siapa nih? Bu Rahma. Ya. Waduh. Salam Bu Rahma. Selamat sore. Lanjut aja dulu ya. Ya, mau mandi. Selamat sore. Lama Ingat saya Pak Martin. Iya, saya memang jarang buka di sini, buka TikTok jarang. Soalnya nggak ada apanya, linknya nggak ada. Oke bang, silakan lanjut. Ada guru itu ada. Silakan. Masih ingat Al-Ayubi Pak Martin? Wah, ingat banget. Masih ingat. Masih ingat Bang semua Zuma? lah. Bang Zuma Bang masih Zuma ingat nggak? apalagi. Wah, disapa dong Bang Zuma dong. Iya Bang Zuma, selamat sore. Selamat Sore Pak Martin. Iya. Mungkin Bang Zuma lagi maghrib mungkin. Oh iya. Sholat maghrib di sana. Betul. Kalau saya yang paling dulu. Siapa? Saya tanya sama kamu, Kristus itu siapa? Kristus itu apa? Saya tanya apa arti Kristus? Inilah ini anak ini. Itu siapa? Apa arti Kristus? Kristus itu artinya Almasih. Apa jabatan? Almasih ini siapa? Saya tanya. Kristus itu siapa? Saya tanya. Kristus itu siapa? Yesus atau setan? Saya tanya, Kristus itu Yesus atau iblis? Jawab. Kalau orang udah ngomong kotor. Saya tanya, Kristus itu Yesus atau iblis? Jawab. Kristus itu Yesus atau iblis? Muter-muter. Jawab Bu. Jawab. Kristus itu Yesus atau iblis? Apa jabatan? Makanya kamu deh jawaban Kristus. Kamu ini sebenarnya udah mental loh. Sudah mental kamu. Kristus kamu mau tanya lagi apa itu Kristus? Kau nggak tahu. Nggak, almasih itu apa? Saya tanya sama kamu dulu. Almasih itu artinya yang diurapi. Aduh. Terus siapa yang diurapi itu? Diurapi itu dari malam. Sekarang saya tanya. Pagi sampai siang udah kita bahas itu. Bentar. Arti Kristus itu artinya yang Iya Yesus. Sekarang saya tanya apa jabatan Yesus? Kau jawab. Siapa yang diurapin? Yesus. Iya Mesias itu bukan cuma Yesus. Daud Mesias, Saul Mesias, Kores Mesias. Apa? Kamu sudah mental-mentar dari dulu sama saya. Jabatan Mesias. Apa coba? Apa jabatan Mesias? Wakil Tuhan, utusan Tuhan, pesuruh. Dari tadi saya nanya. Saya sudah jawab. Saya jawab mengenai datamu Yohanes 12. Yohanes 12:49-50. Aku Mesias, dengarkan. Aku Mesias berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi yang pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku Mesias untuk berkata-kata. Itu jabatannya. Hanya pesuruh, hanya menerima perintah. Nah, apa? Jawab. Sekarang jabatan Yesus apa dalam Bible? Jawab. Kok kau nanya sama aku? Aku yang tanya. Karena kamu nggak bisa menjawab kan? Nggak bisa menjawab kamu. Kasihan kamu udah kejang-kejang kamu. Nggak bisa jawab kamu. Takut kamu menjawab. Takut kamu menjawab. Cuman apa ngasih tahu? Cuman logika palasi Anda ini. Tahu dari tadi bulan. Kejang-kejang kamu. Yang jawab tadi. Apa jabatan Yesus? Apa jabatan Yesus? Bukan di dalam data jabatan Yesus. Coba. Saya tanya. Sekarang saya tanya. Apa jabatan Kristus? Apa jabatan Yesus di Bible? Jawab. Coba saya tanya. Saya kasih clue. Ya, tunggu. Kenapa kamu sudah takut menjawab? Apa jabatan Yesus? Kenapa takut kamu menjawab? Udah. Saya tanya jabatan Kristus. Saya enggak Kristus. Sekarang saya tanya, Kristus itu siapa? Udah setengah jam ini. Siapa Kristus itu yang dijuluki Kristus siapa? Saya kasih tahu kamu. Koclok.
Aduh, ini doktrin yang Siapa saja yang diurapi di perjanjian lama? Coba saya tanya. Kok bisa jawab tidak? Aduh. Kok bisa Saya jawab tanya, tidak? siapa saja yang diurapi Dengarkan di ya, perjanjian bukan lama? cuma Yesus yang diurapi, bukan cuma Yesus Mesias, Kores Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias. Terus? Apa? Terus? Terus, nah, Siapa kenapa? lagi? Sudah Siapa itu. lagi? Sudah itu. Terus kenapa lagi? Itu saja. Udah jelas saya jawab. Itu Kamu kira saja. kamu berbicara dengan siapa sini? Sekarang saya tanya, apa jabatan Yesus? Jawab. Kok tanya? Apa? Apa saja jabatan apa saja yang Kamu cuma diurapi juga di bisa bertanya perjanjian setelah lama? tanya balik. Kamu nggak bisa jawab apa jabatan Yesus? Salah. Jabatan apa? Apa? Udah ketampol kan kamu, bukan cuma Yesus kan Mesias. Kutampol kan kau. Kores Mesias, Harun Mesias, kutampol Daud Mesias. Apa? Sekarang saya tanya, apa jabatan Yesus? Jawab. Jawab, Mana dia jawab lagi, Bang? Dia nggak punya ilmu, harusnya ditendang aja dinaik orang lain. Berisik doang di sini di atas, ngapain? Ilmu nggak ada. Udah naik ke atas pula ngeluh-ngeluhin aja. Mungkin dari Bukan Bang saya Cipin jawab bisa menanggapi Pak itu. Pak Jadi ada di papatingan kali. Ini ada Bang Cipin. Udah 5 jam loh ini orang tadi ini sampai tidur aku dengar ngoceh-ngoceh anjir. Mutar-mutar ke sana kemari nggak jelas, ilmu nggak ada, naik ke rumah orang. Sampai ke rumah orang ini tanya jawab yang lain. Kita yang Sudah bertanya jelas dia jabatan tanya Yesus balik. hanya utusan. Dia hanya Rasul. Ibrani 3 nomor 1 mau paksakan jadi Tuhan. Padahal Yesus katakan, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Tuhan Allahmu engkau berbakti." Gitu loh. Jelas. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus atau kami menyembah apa yang kami kenal. Dan dia bukan Tuhan. Gitu loh. Dia bukan Allah itu sendiri dan dia bukan firman. Kalau memang dia itu adalah firman, dengarkan ya, kalian akan mental dengan data kalian sendiri. Kalau Yohanes mengatakan firman telah menjadi daging manusia itu sendiri, berarti di dalam kandungan Yesus itu sudah Tuhan. Tetapi apa kata Paulus? Roma 14 nomor 9. Nah, dengan mati baru hidup kembali, baru dia jadi Jabatan Tuhan. apa saja Gitu loh. yang ada diurapi di perjanjian lama? Mau jawab? Katanya ini ngomong lagi yang lain lagi pertanyaannya. dalam perjanjian lama, dengarkan saya ya, kasih Mesias clue, itu saya kasih tidak clue. akan Dari pernah tadi jadi ditanya Tuhan. jabatan apa, Dengarkan, nggak tahu, kan? jabatan Mesias wakil Tuhan tidak akan pernah jadi Tuhan. Bilangan 23 nomor 19, dengarkan ya. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, ayat 9 nomor 32. Allah Saya bukan tanya. manusia dan bukan anak manusia. Bukan dan bukan. Oke? Bukan dan Jawabannya bukan. oke. Jabatan apa saja yang diurapi Sekarang saya di tanya. perjanjian lama? Iya, Mesias itu apa saya tanya kepada Anda? Apa Mesias? Artinya apa? Yang diurapi kan udah dibilang. Apakah dari Mesias tadi. itu Tuhan? Tunjukkan data kepada saya di mana tertulis Mesias adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jawab. Mesias itu jabatan untuk manusia. Dengar kak? Sekarang aku tanya. Apa jabatan Sebagai Yesus saya tanya? Kristus, Sebagai Mesias apa jabatan Yesus? Apa jabatan Yesus? Tanya. Apa Ya, jabatan Yesus? Aku yang nanya. Jabatan apa saja yang diurapi sebagai Mesias di perjanjian lama? Udah aku kasih kau kuncinya. Itu pun kamu Iya, nggak ya tahu. memang cuma utusan Tuhan. Emang kamu bodohnya. berarti Masa utusan berarti kamu Mesias? mengatakan Kores itu Tuhan. Sekarang saya tanya. Nah inilah nggak usah kamu tanya mengatakan, balik. makanya saya bilang Anda dan Yesus masuk neraka. Kamu mengatakan aku bodoh, baca di dalam Matius 5:22 yang berkata orang bodoh diserahkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Anda dan Yesus diserahkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Di dalam Lukas 24:25 Yesus mengatakan orang itu Coba bodoh. ibu-ibu yang satu lagi. Itu kau. Bisa ngomong nih. Ketampol kan? Justru karena itu Ketampol kamu. Apa bu? Coba. Dia itu diurapi, dia yang suci dan kudus, bukan mati terhina di kayu salib. Itu. Ini pun nggak tahu juga ya. Ini pun nggak tahu Udah nggak juga. bisa menjawab. Sekarang saya tanya apa jabatan Yesus? Yesus itu Ibrani 3 nomor 1 itu jabatannya Rasul. Baca. Ibrani 3 nomor 1. Coba ya. Rasul. Dengar ya. Rasul. Jabatan Mana jabatan Yesus itu Allah itu sendiri? Mana? Bilang anak domba Mana? anak domba Perjanjian Allah. lama. Aduh. Nggak tahu juga ya. Sekarang saya tanya,
Iya, emang kamu meneruskan apa nama Mesias dalam perjanjian lama? Apa Mesias dalam perjanjian lama? Tuhan. Hah? Mesias itu artinya Tuhan yang diurapi. atau utusan Nggak Tuhan? pernah itu Mesias itu Tuhan, nggak pernah. Nah, terus apa jabatan Mesias? Saya tanya. Nah, apa jabatannya? Saya tanya ini. Yang diurapi di perjanjian lama itu siapa? Di anak ini. Kau kan katanya guru. Mesias yang diurapi. Nah, sekarang kenapa dengan yang diurapi? Sekarang saya tanya kepada Anda mengatakan Yesus. Apa jabatan Yesus? Jangan usah lari. Jangan kau lari di kita punya orang. Kenapa kamu nggak bisa berdiri sendiri? Udah dia jawab sendiri. Apa jabatan Yesus? Jawab. Kau Apa jabatan Yesus? Tapi kau ditanya jabatan Mesias saja kau nggak tahu. La khalla wa la quwwata illa ana ini. Hei, jabatan Yesus itu apa? Nggak usah lari-lari. Kok lari? Sekarang aku kasih clue. Di perjanjian lama tuh ada yang disebut sebagai Mesias. Itu jabatannya apa aja? Yang Coba mati biar tiang bisa salib yang mikir kau. terkutuk siapa Bang Sidik? Itu pertanyaan dong. Coba apa coba? Kenapa dengan Mesias? Kenapa dengan Mesias? Ha? Kenapa dengan jabatan Mesias? Kenapa? Hah? Justru Apa karena kamu dia mutar di situ yang Yesus? diurapi, Emang cuma dia Yesus itu Mesias? suci, dia itu kudus, makanya Allah mengangkatnya karena dia itu suci, kudus yang Saya diurapi. nggak nanya itu Mbak. Saya nanya jabatan sebagai Kristus itu apa? Anak domba Allah. Jabatan sebagai Kristus bukan Tuhan. Mau tanya apa lagi? La khalla wa la ana ini. Kok Tuhan di perjanjian lah? Bang Sangkot. Ketawa dengan di gebletnya. perjanjian- Terus di kenapa? perjanjian Kenapa lama kalau Mesias di itu- perjanjian ya? Kenapa Saul? Kenapa? Kenapa? itu Kamu tahu nggak di mana jabatannya data? sebagai Di Mesias mana itu data? apa Di mana aja? data? Di mana data? Sekarang saya tanya kepada Anda. Kamu sok-sokan. Di mana data tertulis bahwasanya Daud Mesias? Coba tunjukkan. Makanya biar abang ini tahu, Bang Sangkot tahu. Biar Kamu jawabnya apa muter-muter aja soalnya. yang ada di perjanjian lama sebagai Mesias tuh jabatannya apa aja, Bang Sangkot? Biar tahu abang. Iya, kenapa? Di situ Tuhan. Emang kenapa di situ Tuhan? Di situ Mesias. Mesias itu nggak pernah Tuhan. Tuhan itu nggak pernah dibilang Mesias. Mesias itu yang manusia. Terus kenapa kamu kenapa kamu mengatakan Yesus Tuhan? Tidak langsung dia sudah Kenapa kamu mengatakan Yesus Tuhan? secara tidak langsung dia Saya sudah tanya. mengatakan. Bang. Kamu yang lari-lari. Kenapa kamu kita mengatakan sekarang Yesus Tuhan? fokus biar abang tahu, Udah tambah kamu ini pintar, kamu botol. ngomongnya nggak Kamu botol. salah-salah. Kamu botol. Botol kamu. Tahu yang botol Kenapa Sangkot. kamu mengatakan Tahu Yesus nggak itu tahu Mesias Tuhan? jabatan Kristus itu apa aja? Kenapa kamu mengatakan Yesus itu Tuhan? Lari kau Roma kan? 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9, 1 Korintus 8 nomor 6. Hah? Kau lari terus kau. Apa Lari jabatan terus. Kristus? Itu aja kau yang putar-putar. Karena kau nggak tahu. Kusudutkan kau. Apa jabatan Kristus? Aku sudutkan kau. Iya. Sekarang iya, apa jabatannya? Apa Mesias itu apa coba? Biar pandai kau. Nah, kamu yang biar lebih geble kau. Kau yang gameplay dari tadi. Ketawa pula kau. Sekarang saya tanya, Yesus itu Mesias. Paulus mengatakan dia Tuhan. Mau lari kemana kau? Apakah Mesias itu Tuhan di dalam perjanjian lama? Balik. Kau aja nggak tahu Sekarang saya jabatan tanya, Kristus apa. Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Sampai Yesus itu sore Tuhan. kau Nah, di dalam perjanjian lama, apakah Mesias itu Tuhan? Jawab. Jawab deh. Mesias itu kan udah aku bilang dari kau. Kenapa kau bilang Mesias itu Tuhan? Dasar gameplay. Lah, Yesus mengatakan Yesus, dengarkan. Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Kalian mengimani Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 8 nomor 6. Mau lari kemana? Yesus itu adalah firman Allah. Di mana perjanjian lama mengatakan Mesias itu adalah Tuhan? Firman Jawab. Allah itu ada mempunyai satu zat hakikat dengan Allah. Nah, mau lari kemana kau? Firman Allah. Di mana di situ dituliskan Yesus? Mana? Mana nggak ada Firman nama Allah, Yesus? bacalah. Tidak ada Yohanes nama Yesus. 1 Di situ ayat Allah dan 1 Firman. sampai turun Tidak ke ada bawah. nama Yesus. Firman Mana nama itu Yesus? adalah Allah. Dan Firman turun Ya, mana ke nama dunia Yesus? mengambil rupa manusia. Kurang apa lagi? Ku Apa dapat coba? kau di sini ya. Di sini bukan dengarkan. Yohanes 1 nomor 14 bukan mengambil rupa daging, dengarkan ya. Menjadi Firman manusia. telah menjadi Oke. daging. Menjadi manusia, Firman menjadi telah daging. menjadi daging. Udah. Firman telah menjadi daging. Jadi menurut Siapa? Yohanes, Firman waktu udah jadi itu Yesus Yesus itu lahir kan? ini di dalam kandungan dia sudah Tuhan, tetapi kata Paulus mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Yang mana yang salah di antara Artinya keduanya, sudah jadi Bu? Tuhan. Apa artinya Di sudah mana? jadi Tuhan?
Ngomong Di mana kau datanya? asal-asal. Kau ngomong Kasihan Yesus, kamu. kau- Udah kamu nggak bisa kau jawab. jabatan Nggak Kristus usah, saja kau nggak tahu. Nggak usah, saya maghrib dulu. Nggak usah nggak bisa jawab kamu. Sangkut, Udah. geplek kau. Yohanes, udah kamu nggak bisa jawab. Yohanes mengatakan daging telah menjadi Tuhan. Paulus mengatakan mati dulu baru jadi daging Tuhan. telah menjadi Tuhan? Itu aja kau bantah. Botol kau. Baca yang betul pakai kacamata kau. Aduh. Udah tadi itu jawaban saya tuh udah benar ya, hakim ya, wakil Tuhan itu tuh jawaban saya tuh udah benar itu, tetapi dia menghakimi dengar ya, Mbak ya. menurut kehendak Allah. Mbak, menurut Kristus perintah tuh. Allah. Ini saya kasih tahu ya, baik-baik ya. Kita ngomong baik-baik ya. Kristus itu artinya Mesias. Jabatan di dalam Mesias itu adalah raja, nabi, dan imam. Itu jabatannya, Mbak. Udah? Ya, Mbak, dia itu Mana Yesus jadi raja? diutus. Mana Yesus jadi raja? Lukas 19:27. Kalau tidak mau Yesus jadi raja, Yesus katakan bahwa kemari bunuh. Apa kau? Mana Yesus jadi raja? Jawab. Mana Yesus jadi raja? Itu kan. Muncul lagi kau sangkut. Penting saya sampaikan, tahu gelarnya itu apa, Kalau nabi. kamu berbicara itu saya tahu. Kamu nggak tahu di mana Daud dikatakan Mesias. Mazmur 2 nomor 2 itu raja dunia. Tapi di mana Yesus mengatakan dia raja? Raja apa yang dipikul Yesus? Mana? Raja mana? Mana? Itu adalah raja bagi seluruh umat Kasihan manusia. kamu ini. Kasihan kamu ini. Apa yang kasihan? Kau yang kasihan. Yesus pernah menjadi raja, Dek. Tunggu di raya. itu- Lukas iya, 19:27. begini, Asik, di Yang dalam tidak mau kekristenan Yesus begitu. jadi raja, Yesus katakan begini, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Di dalam Itu. namanya siapa ya kau? Yesus memaksakan jadi raja. Kalau nggak mau, bawa bunuh. Itu udah Iya, kamu. di dalam Lukas kekristenan itu 19:27 begitu, baca. Asidik. Yesus Kristus itu gelarnya banyak, nabi, imam, raja, Nah, itu utusan. gelar sebagai Mesias. Gelar itu saya tahu itu, makanya saya Itu mengatakan tadi, jabatan di dalam Mesias. Dengar ya. Makanya saya tanya dari tadi di Perjanjian Lama, jabatan apa saja yang diurapi dan disebut sebagai Mesias? Apa aja? Tadi dia bilang raja siapa? Itu raja. Itu jabatan yang diurapi. Raja Daud, raja. Nabi Samuel, nabi. Raja mati di tiang salib ya Bu ya? Bu Eka. Bangkit gak dia? 13. Bangkit gak dia? Loh. Tapi mati kan? Bangkit kan? Ya? Mana nggak ada bangkit dia, nggak bangkit. Tunggu Bang Wan, nggak bangkit dia. Baca Lukas 24:44-45. Mana bangkit? Nggak bangkit dia. Mana nggak bangkit? Tertulis dalam kitab Musa. Mana kau dia bangkit? Nggak bangkit. Baca Lukas 24:44-45. Mana bangkit? Nggak bangkit. Dia mengatakan begini, mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis dalam kitab Musa. Mana tertulis kitab Musa dia mati dan bangkit? Mana? Mana pembohong di situ Yesus? Kau jawab. Yesus pembohong. Lukas 24:44-45-46. Dia mengatakan apa? Dia mati dan bangkit. Dia nangis. Nangis mana tertulis kitab Musa mana? Bulat kau. Nangis. Kasihan dia lu. Sih kasihannya udah tua kok kayak gini ya. Masih muda dia Bu. Mudaan dia Bu sama saya Bu. Tapi kok tua kali gayanya ya. Banyak kali. Mana tertulis di dalam kitab Musa? Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus mati dan bangkit. Coba baca Lukas 24:44-45. Coba kamu tunjukkan. Yesus mengatakan begini. Dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di dalam kitab Musa. Mana tertulis? Kok muter-muter? Lari. Tadi saya jawab. Mana bangkit di Saya situ? jawab bagus-bagus. Mana bangkit di situ? Mana bangkit? Gak bangkit, tunjukkan coba. Mana tertulis? Itu kata Yesus. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, berarti Yesus membohong. Yesus kau yang membohong. Baca Lukas 24:44-45. Baca. Baca, jangan cuma congor. Baca, itu udah tamu. Kau yang congor. Kau baca coba. Baca. Coba kamu baca. Baca dong. Ibu jangan baca Bible ya Ibu. Baca. Enggak pernah baca Bible kamu? Enggak. Baca Lukas 24:44-46. Apa kata Yesus? Mesias, dengarkan. Mesias atau Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis dalam kitab Musa. Ternyata dicari di Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran, nggak ada. Pembohong nggak di situ? Baca Lukas 24:44-45-46. Baca. Kau berbohong. Baca apa? Coba kamu baca. Coba baca. Itu yang saya tadi itu saya sebut itu tadi itu. Kasih sama kawan-kawan. Nah, coba tunjukkan. Suruh baca coba.
silakan baca. Mana baca? Yesus Apa mengatakan yang di sini, dibaca? dengarkan. Lukas menulis Yesus berkata, Saya bukan ya, Mesias atau Yesus ini akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis dalam kitab Musa. Mana? Tertulis dalam kitab Musa. 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Coba tunjukkan di mana tertulis mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mana? Kau yang berdalil. Cobalah kau tunjukkan. Sudah, Lukas 24 itu kamu baca. Kami nggak biasa berbohong, nggak seperti Anda. Coba. Nggak seperti Anda, Roma 3:27, seperti Anda yang ajaran Paulus. Komel ini aja baca ayat, Komal ini baca ayat aja pun nggak mau. Baca. Lukas 24 sudah jelas di situ. Kalian baca coba. Lukas 24 itu yang saya bacakan tadi. Yesus berkata begini, aku Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis dalam kitab Musa. Bawa kitab dong, bawa kitabnya gitu. Mana tertulis? Kalau disuruh baca ada. Mana? Coba. Setiap narasimu akan kutangkap gitu loh. Ayat berapa coba? Ayat Lukas 24 Ini ya. 45 46 baca. Ayat 44. Di sini katakan begini, ya, berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab para nabi dan kitab kitab Mazmur. Coba Mbak tadi ayat berapa? Terus baca sampai Coba ayat berapa 46. tadi? Ah gitu. Lukas 24 44 Bu, 45 46 silakan. Nah, kalau dikisahkan Jangan nangis ya. Ya. 44 45 Grogi Mbak. Ya jangan grogi Mbak. Kita jaga Mbak kok di sini. Jangan grogi. Iya santai. Kita kawal Mbak, kita kawal. Tenang aja. Di raya aja dikawal itu dari dulu. Karena kalau saya di tempat Komal hotel pasti udah dikeluarin. Dengar dulu, Yesus menampakkan diri pada semua murid, gitu ya kan? Ya sudah baca aja. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging. Dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikannya sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke Kak. Ada tertulis di dalam. Kita baca Yohanes 8 ayat 14 ya. Kita baca Yohanes 8 ayat 14. Kita baca Yohanes 8 ayat 14. Di sini dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, katanya, aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus Kristus bangkit naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Kenapa di ayat ini dia katakan, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi? Coba saya baca. Tunggu di Raya, tunggu di Raya, tunggu. Di sini tertulis, tunggu di Raya, jangan lompat di dalam Lukas. Di mana tertulis di sini, dengarkan ya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Di dalam Taurat Musa, coba Anda tunjukkan 5 kitab Musa, mati dan bangkit 3 hari, silakan. Nubuatan tentang Mesias. Itu tertulis Bu, semua yang ada tertulis tentang Yesus Kristus aku berkata dalam ini, kamu kitab tidak Taurat tahu Musa. dari mana Apa yang aku tertulis itu? dan kemana aku pergi. Tunggu di Raya, jangan dulu masuk sebentar. Itu beda konteks. Mute dulu, Di Raya itu beda konteks, Dek. Kita dengar dulu. Di Raya itu beda konteks. Kita bahas dulu yang satu ini, nanti baru ke situ ya. Itu beda konteks.
Tunggu. Nah, di sini yang tertulis apa? Ada tertulis demikian. Ini Mesias atau Yesus harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Musa. Tunjukkan 5 kitab Musa. Mana mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Silakan. Nabi-nabi, iya kan? Itu artinya nubuatan tentang Mesias gitu kan? Dengar. Ada tertulis, dengar ya, supaya Yesus di sini nggak dikatakan berbohong. Di sini kitab Musa 1 dan ada dan kata penghubung dan nabi-nabi dan Mazmur. Berarti di antara 5 kitab Musa ini tertulis. Terus nabi-nabi juga tertulis. Terus di Mazmur juga tertulis. Di mana tertulis demikian? Apa yang tertulis gini? Ada tertulis demikian. Mesias atau Yesus harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana tertulis ini? Mati dan bangkit mana? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba contohnya di Yehezkel 53. Apa Yesaya 53? Baca. Mati dan bangkit. Coba. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga ya. Itu artinya Mesias itu ada nubuatannya. Nubuatan tentang Yesus itu diperjelas tentang Begu ganjang. Kau lagi begu ganjang, naik kau nggak sopan kau. Sidik ini model pinter ini. Begu ganjang. Tunjukkan, nggak usah kejang-kejang. Coba tunjukkan di mana ada tertulis di kitab Musa dulu. Nggak usah di nabi-nabi, kitab Musa dulu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Silakan. Saya tahu itu Mesias atau Yesus ini akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tentang Mesias itu ada dinubuatkan di Perjanjian Lama. Nubuatannya itu ada sebanyak 300-an lebih nubuatan tentang Mesias. Tunjukkan ini satu data ini. Saya ada tahunnya satu di Mazmur, ada di Yehezkel, dan pasti ada di kitab Musa. Nanti besok saya bawa sama Anda, oke? Oke? Bu, saya kalau ibu mendapatkan data itu berhenti saya jadi santu, saya akan jadi santa. Oke, saya cari. Ya? Besok saya kalau di ya Bu, jangan ganti nama Anda. Jangan ganti nama Anda ya. 53 di Mazmur. Tidak ada dan tidak akan pernah. Bu, 14 kali saya kepatikan Bu, cari data itu. Nggak akan pernah dapat. Tentang Mesias. Silakan. Oke, besok saya bawa. Bapak siapa namanya? Besok saya tunggu. Jam berapa Bu janjinya di rumah mana? Hah? Bapak di rumah mana? Siapa? Di rumah mana kita saksikan ya. Kita saksikan di sini. Di rumah mana jam berapa Ibu naik? Iya, Bapak siapa namanya? Saya ini Bu, saya ini jelas Santo Asidik, jelas saya Bu. Loh kok ketawa? Di sini aja Pak, itu Pak Sidik di rumah. Iya, di sini aja. Bisa. Iya, di sini di room Amoy Mualaf. Saya tunggu jam berapa kira-kira? Oke, kalau dia live lah. Habis maghrib, habis masuk malam nggak bisa. Saya jam 5 mesti keluar. Oke, berarti kalau ibu tidak dengarkan Bu, konsekuensi kalau ibu tidak datang berarti Yesus pendusta di sini. Oh tidak. Oke, karena ibu harus buktikan kalau Yesus tidak berdusta di sini. Pak, kalau saya misalnya saya ada keterbatasan, bukan berarti Yesus pendusta. Loh, katanya ibu yang janji katanya. Iya besok. Loh, karena saya nggak yakin sama ngomong Bapak. Ada Pak, 300-an lebih nubuatan tentang Mesias. Silakan klik aja di Google paling simpel. Coba klik aja di Google paling simpel. Paling simpel. Coba. Tenang Bapak. Coba. Oke, besok ya. Besok. Silakan. Santi berkualitas, ngoceh di bawah Santi berkualitas. Untuk Pak Sidik semuanya aku lengkap dulu ya, soalnya dari pagi. Nanti habis namanya Santos tadi ya kan? Gas. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bisa dibacakan? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suara. Lanjut, suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Satu lagi. Nah, ini warna apa Bang? Warna merah. Oke, perkataan Yesus ya, silakan baca. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di mana kekuasaan Yesus di sini, Bang? Ada gak? Nggak ada. Ada gak? Nggak ada kekuasaan Dia di situ. Nggak ada. Oke Bang, baca lagi ya. Ya. Nih, Bilangan 23:19. Ya. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Apa itu? Merasakan Ia berfirman. Apa itu? Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Itu bagaimana, Pak? Iya, di sini dikatakan Allah ini bukan manusia sehingga Ia berdosa. Ia ini orang yang menyembah manusia sebagai Tuhan sehingga Ia berdosa, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Tuh. Masa Ia berfirman dan tidak melakukannya. Masakan di sini dikatakan apa ya? Bisa dikatakan masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya mustahil gitu. Mustahil Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah ini atau Tuhan ini tidak bisa menjadi manusia atau serupa dengan makhluk. Iya. Iya. Di Yohanes 30 kata Yesus juga nggak bisa berbuat apa-apa. Di Yohanes 37 juga Dia mengatakan Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Suara dan rupanya nggak pernah dilihat. Bagaimana bisa dijadikan Tuhan? Ini Yesus. Kalau rupa, suara nggak bisa dilihat dan didengar. Oke, secara kemanusiaan Bang. Oke, secara kemanusiaan di Bilangan 23:19 Allah bukan manusia. Yesus kan digembar-gemborkan sebagai anak Allah atau anak Allah itu sendiri. Sekarang di Bilangan 23:19 Allah bukan manusia. Oh, ini perjanjian lama Bang katanya. Oke, keyakinan kita masing-masing. Tidak mungkin saya bisa percaya, orang Islam juga pasti enggak lah. Anda juga tidak akan percaya pada ajaran Kristen. Tapi sekarang saya mau beri pertanggungjawaban. Kalau Anda bilang Paulus, ayo kita buktikan, Pak. Ayo kita buktikan. Bagaimana kata-kata Paulus di surat-suratnya? Saya buktikan kata-kata Paulus, Pak. Mau dengar? Jangan terlalu membela Paulus, Pak. Kita buktikan ya kata-kata Paulus apa. Mohon maaf ya, Pak ya. Kata Paulus, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Itu yang Bapak imani. Atau kata Paulus, kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa engkau masih menghakimiku? Itu kata Paulus. Jadi ajarannya itu Pak dengan dusta-dusta. Ini yang Bapak imani. Yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, Pak. Itu yang Bapak imani. Ya. Pak, dia pembunuh ya, pembunuh para pengikut Yesus, itu yang Bapak imani. Tiba-tiba dia bertobat. Kaukah itu Tuhan? Dia mengaku melihat Tuhan di depan Raja Agripa ketika dia di sidang. Apa katanya? Itu penglihatan. Loh, kok Bapak mengimani penglihatan-penglihatan? Sementara kata-kata Yesus, Yesus berkata bahwa apa yang dikatakan bukan keinginannya sendiri. Ya, memang dia mendapat wahyu. Coba kita baca di Wahyu 1:1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Mana Paulus pernah berkata bahwa dia menerima wahyu dari Tuhannya atau Allah Bapa atau siapakah? Nggak pernah, Pak. Kalau bicara wahyu, ibu sendiri akan repot kalau saya tanya. Dengar dulu, kalau Anda bicara tentang wahyu, Anda akan repot dengan Jibril.
Ada Jangan kan dulu repot itu Wahyu, nanti. Paulus, Ini Pak, kita baru bicara tentang Kristenan. Tunggu dulu. Makanya ibu menghakimi orang Kristen, tapi ibu sendiri nggak ngerti tapi sok tahu. Sekarang saya mau menjelaskan Kalau saya sok tahu, kalau saya mau mau menjelaskan. mana datanya? Udahlah. Bukan datanya. Dengarkan dulu, kita dengarkan dulu Pak Martin, nanti disanggah. Ya, Bung Rahmat, dengarkan dulu penyampaiannya dia. Satu aja karena Pak Martin banyak ngeles. Satu aja data Pak saya minta. Mana data di Bibelmu bahwa Tuhan menginginkan korban darah manusia Pak? Silakan. Kalau nggak ada berarti Anda itu iman buta Pak. Nggak ada pemahaman seperti itu di Bibel. Biarkan dia paparkan, ada data tidak ada data, nanti kita sanggah gitu. Lanjut Pak Martin. Silakan kalau ada burunda. Jadi kalau mau bicara tentang apa nih? Kalau soal penebusan dosa, Ibu Rahmat pasti nggak percaya lah. Tapi kan Data, itu sudah Pak, keyakinan data. orang Kristen. Data yang Bapak Iya imani. sudah lah enggak. Betul. Ibu sendiri tidak bisa buktikan Allah ibu. Allah Subhanahu wa taala ibu tidak bisa buktikan. Enggak bisa. Coba ibu buktikan sama saya coba. Coba Anda bisa buktikan. Tidak bisa. Anda Di dalam Al-Quran tidak memang bisa. Pak laisa kami selihi sayun. Kami Tunggu tidak dulu, pernah Anda nggak bisa bukti. dengar. Bukti loh. Kami tidak Buktinya pernah nggak ada. mengatakan Allah kami kelihatan, nggak pernah. Kalau di Makanya Bibel karena itu. dengar dulu Pak. Kalau Justru di itu Bibel makanya tidak bicara dengan Coba manusia bagaimana tunjukkan. orang bisa percaya. Coba Kalau ibu tunjukkan mau data. bicara begini saya bisa kembalikan ke ibu repot itu. Saya hanya minta tunjukkan data di mana di Bibelmu Tuhan menginginkan korban darah manusia. Kalau masalah Tuhan terlihat dengan tidak terlihat itu di Bibelmu sangat terang benderang bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Hanya kau sendiri mengatakan Tuhan bisa dilihat. Di Bibelmu Tuhan tidak terhampiri, tidak bisa dilihat. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Tapi kamu kebalikannya. Siapa yang melihat Tuhan yang binasa. Gimana ada itu? Di Bibel tidak ada yang bisa melihat Tuhan Pak. Tapi kenyataannya Dengar Tuhan dulu yang ibu jangan ngomong sendiri. Nabi Musa itu ngomong dengan Tuhan. Nabi Musa itu ngomong dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bisa ngomong dengan manusia. Ya memang nggak bisa dilihat Pak. Makanya kenapa Yahweh bisa bicara dengan Musa? Kenapa Yahweh bisa ada dengan Musa? Bahkan dia membuat itu. Tapi nggak terlihat orangnya, nggak terlihat Allahnya. Bukan Pak. soal nggak terlihat, tapi bisa bicara. Memang dia tidak bisa karena dia roh, tapi dia bisa bicara. Pak, jadi kamu pikir itu yang nampak di Musa itu Yesus gitu? Adalah firmannya, Yesus itu firmannya. Sekarang kalau saya mau masuk, tunjukkan ibu akan di mana repot. Data di Bibelmu Tuhan menginginkan korban darah manusia Yesus. Silakan. Padahal di Bibelmu ingat Tuhan tidak menginginkan pembunuhan orang-orang tidak bersalah. Dia tidak menginginkan pembunuhan orang tidak. Jangan membunuh orang tidak bersalah. Terus kenapa kau mengimani pembunuhan Yesus sebagai korban pengorbanan untuk keselamatan? Silakan. Mana data di Bibelmu itu? Yang kau imani Pak, jangan iman buta. Kau tersesat itu. Ibu itu sendiri tersesat. Ibu sendiri kan tidak diselamatkan. Saya minta data. Ibu tidak diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Ibu tidak diselamatkan. Jadi yang tersesat siapa coba? Mana jaminannya? Mana jaminannya? Mana jaminan Yesus bahwa kau akan selamat, Pak? Bahkan Ibu tidak bisa menjelaskan saya tentang Allah Subhanahu wa taala. Pak, dengar. Allah Subhanahu wa taala aja nggak bisa jelaskan. Coba. Pak, dengar Pak. Matius Dengan 7, Anda Pak. tidak bisa buktikan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Itu. Allah Subhanahu wa taala aja Anda bisa jelaskan, mau ngomong yang lain bagaimana kalau Allahnya sendiri tidak bisa dijelaskan. Matius Pak, Matius 21, Matius 7 21 sampai 23 Pak. Kalian akan diusir. Kata Yesus, "Enyahlah kau Martin. Enyahlah kau Martin. Engkau sekalian penafsiran yang keliru. Itu penafsiran yang keliru. Pak, Anda akan diusir oleh Yesus. Anda tidak diselamatkan kan? Dengar Ada di dalam Bible itu, Pak. Bu Rahmani Pak tidak Martin ada di dalam diselamatkan. Bible Ingat itu. itu. Kan di situ di Bibelmu Pak. Matius 7 Pak. Matius 7 21 sampai 23. Matius 7 itu pengertiannya Ibu keliru. Pengertian Ibu keliru. Nggak Nanti ada saya jaminan, jelaskan. Pak. Nggak ada Kalau Ibu jaminan. mau Kalau jelas, saya jelaskan Matius 7 itu akan saya jelaskan pada Ibu. Saya minta data di mana di Ibu Bibelmu tidak Tuhan diselamatkan. meminta Ibu baca surat Maryam 71. Ibu masuk Saya neraka ingin itu. Pak datamu Ibu jangan masuk iman buta Pak. Pak, jangan iman buta dong. Coba kita dengarkan dulu apa penjelasan Bapak. Saya ingin di Matius 7:23. Saya tidak ingin penjelasan. Saya ingin Mana? data yang
Host, yang saya minta Ibu Rahma tuh takut kalau saya jelaskan. Malah jadi gontokan Bunda Rahma. Iya, ini Bu Rahma tuh biasa begitu. Ujung-ujungnya. Bu Rahma tuh begitu kalau ngomong saya atau mau begitu. diskusi. Repot dah kita dengan Bu Rahma nih. Kita Bu Rahma nggak bisa dialog. Ya memang repot Pak Martin. Memang Dia mau ngomong sendiri. Bunda Rahma itu keluarkan dalil. Yo, saya tanya dalilnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala aja nggak bisa dia kok. Saya kasih dalil Pak. Saya minta data di mana di Bible Tuhan meminta pengorbanan darah manusia. Silakan, itu datang, nggak usah kau macam-macam. Itu saja jawab Pak. Silakan kau bertanya sebentar. Tapi jawab dulu di mana di Bible Tuhan meminta korban darah manusia. Tunjukkan Pak. Kan darah binatang dulu di dalam perjanjian lama. Lalu untuk bangsa-bangsa lain darah Yesus. Kan itu sudah ada seperti nubuatan Abraham. Mana Pak datanya Tuhan meminta darah manusia Pak, tunjukkanlah. Kalau nggak ada, Ada, bilang Pak nggak ada, terus terang. Ada Pak, pasti ada lah. Pasti ada Kalau lah. ada. Mana lah Pak? Oh ya, saya buka data. Silakan yang lain ya. Hanya ini ada itu aja. Silakan yang lain kalau Alkitab ini kan bukan 1-2 ayat, Bu. ya silakan Pak datanya. Ya. Karena itu yang Anda imani sebagai korban penyelamatan kalian. Tunjukkan datanya sebagai bukti. Itu inti ajaran Yesus ya. Ya makanya itu inti ajaran. Jadi ajaran Paulus Pak. Ini Bapak ini kok Yesus. Paulus itu yang mengatakan Yesus membawa darahnya Pak. Paulus. Jangankan darah domba binatang. Yesus sendiri yang membawa darahnya sebagai korban yang tidak bercacat. Itu di Ibrani. Itu kata Paulus. Tapi saya minta mana Pak datanya kalau ada. Lebih baik Bapak terus terang mengakui tidak ada datanya Bu Rahma. Nggak ada. Kami hanya imani. Ya udahlah Pak, terserah itu imanmu. enggak lah kan sudah nubuatnya banyak. Orang Kristen 3 miliar lebih loh Bu yang percaya. Kalau ibu tidak ada keselamatan. 3 miliar lebih berbeda-beda Iya. Pak. Protestan bukan Katolik, Advent, Mormon, banyak-banyak Pak. Yesus only. Iya, banyak. Itu Ayat percaya kalian Yesus. beda-beda. Itu percaya Ada yang Yesus. ateis, gereja di Eropa kosong. Jangan ke situ Pak, kita bahas. Aku minta data di mana di Biblemu itu Tuhan meminta korban darah manusia. Silakan Pak. Coba Matius 7:25 ya. Silakan Pak. Aduh lanjut yang lain dah di sini maghrib, azan maghrib. Lanjut. Maghrib, azan maghrib. Pak Martin yang lain ya lanjut. Minta datanya sama Pak Martin itu mudah-mudahan dia dapat. Ayo Bunda Rahma, ambil air wudhu dulu Bu. Ya Ibu sholat aja dulu dah. Karena Ibu Rahma ini nggak bisa kasih kesempatan orang bicara. Dia berbicara sendiri. Enggak, Bunda Rahma tadi cuma minta datanya saja Pak, di mana di dalam kitabnya. Kalau persembahan darah manusia itu ada di kitabnya mana? Dalilnya di mana? Seperti di dalam Matius 27 ayat 25. Ya coba dibacakan Pak. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ini darah Yesus ya, darahnya Guru besar ini. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Gitu. Darahnya itu Guru besar. Ya. Ngerti nggak? Lagi maghriban. Bentar. Ya. Ya cakap. Ayo Pak, tampilkan datanya. Kalau saya itu simpel sih. Saya ikuti kemauan saudara yang terkasih. Ya, Lukas 22 ayat 27 juga. Gimana ini Bang, yang di Matius apa sudah selesai nih? Pindah lagi. Tuntaskan dulu ini baru pindah lagi atau gimana? Ya, dengar nanti saya jelasin nanti. Mau dijelasin? Ya. Ini di Matius 27, 25. Ya. Apa katanya?
Tadi kan sudah saya bacakan tadi. Tunggu. Enakan sama saya itu Pak, saya terima. Di situ Seluruh apa katanya, rakyat Pak? itu seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Gitu. Lalu di Lukas 22, nanti saya bacakan lagi ya. Lukas Ini 22. perkataan siapa Pak? Matius? Yesus? Ini pernyataan dari Matius itu sendiri. Matius. Lalu di sini 20, demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, ini Yesus yang berkata ya, cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Ya. Ini ya. Lukas 22 ayat 20. Pindah sudah di Lukas. Lukas 22 ayat 20. Karena ayatnya banyak itu, bukan satu aja. Lukas 22 ayat 20. Udah? Lukas berapa? 22. 27. 20. Ya. Ini Yesus sendiri yang berkata loh. Mana udah ketemu? Baru-baru saya googlein ini Pak. Bapak sudah umur berapa ini Bapak? 80. 60. Hah? 80. Itulah saya habis semenggas.